Viral, video pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio dukung kami, pendukung Jokowi tuding kami mau makar. Tepat satu hari setelah peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75, hari ini, Selasa 18 Agustus 2020, para tokoh nasional akan secara resmi mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Tugu Proklamasi Pegangsaan Timur, Jakarta. Inisiator KAMI, Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin, menyebut sudah ada 150 tokoh yang bergabung dengan KAMI. Salah satu tokoh yang menjadi pendukung KAMI adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Di sosial media, netizen terbelah menjadi dua kubu yang mendukung KAMI dan yang menolak adanya KAMI. Para pendukung Jokowi sudah dipastikan menolak KAMI. Bahkan mereka menuding kami mau melakukan makar. Tagar, kami mau makar menjadi trending topik di Twitter. Salah satu menjadi tuduhan mereka adalah video pernyataan dukungan Gatot Nurmantio terhadap kami. Dalam video itu, Jenderal Gatot Nurmantio menyampaikan kenapa dirinya mendukung kami. Diperlukan satu wadah, karena kalau perorangan yang menyampaikan bahwa ada permasalahan di negara atau pemerintah ini tidak didengar, maka kami bersama-sama, berbagai komponen adalah mewakili lapisan masyarakat berbagai komponen. Maka pada 18 Agustus hari ini kami menyampaikan hal-hal yang ada di hati nurani rakyat Indonesia. Begitulah kata Jenderal Gatot dalam video. Di mana dalam video tersebut juga berbicara pendukung kami yang lain, yaitu Bahtiar Hamsyah, mantan Menteri Sosial, politisi P3. Kita harus bersama-sama melawan kezaliman ini. Tidak bisa sendiri-sendiri, dan insya Allah jika kita bersama-sama dengan niat yang ikhlas, penguasa yang zalim ini bisa kita akhiri. Tegas Bahtiar Hamsyah. Sementara itu di akun Twitternya, penggagas kami, Din Samsudin, menegaskan tak ada kata menyerah untuk mencegah berlanjutnya kezaliman. Tidak ada titik kembali dan kata menyerah untuk mencegah berlanjutnya kezaliman ini. Demikian kata Din Samsudin Senin 17 Agustus. Berikut video pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio dan Bahtiar Hamsyah yang bikin panas pendukung Jokowi. Apa yang terjadi pada mereka jika saat ini rezim Orba? Silakan Bapak Bahtiar Hamzah, Menteri Agama kita. Bahtiar Hamzah mengatakan, penguasa yang zalim ini bisa kita akhiri. Saya rindu bagaimana rezim yang zalim ini bisa berakhir. Hashtag HUT ke-75 RI. CC @divhumas_polri @puspen_tni pitch.twitter.com. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Gatot Nurmantio, Din Samsudin, dan Rohmat Wahab sampaikan pesan presidium. Begini susunan acara deklarasi kami. Ratusan tokoh akan hadir di acara deklarasi maklumat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus siang ini. Acara deklarasi maklumat kami akan berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 12. Pada acara tersebut, sejumlah tokoh akan membacakan 8 poin maklumat kami hingga menyampaikan pesan presidium kami oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Pemimpin Komite Khitah Nahdlatul Ulama 1926, Profesor Rohmat Wahab, dan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Din Samsudin. Dalam susunan acara yang diterima kantor berita politik Ermol, acara tersebut diawali dengan registrasi peserta dan pemutaran lagu-lagu perjuangan sejak pukul 9 hingga pukul 10. Selanjutnya pada pukul 10 acara dibuka oleh MC, yakni Najamuddin Ramli dan Dinda Kartika, dan dilanjutkan doa oleh Kiai Haji Agus Solahul AM Wahid Wahab
selalu selaku Sekretaris Jenderal Komite Kittah NU 1926. Kemudian, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Profesor Sri Edi Suasono sebagai dirijen dengan diiringi paduan suara. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Batiar Hamsyah selaku Ketua Lansia Nasional. Pembacaan teks proklamasi yang dipimpin oleh Profesor Mutia Farida Hatta Suasono yang merupakan putri proklamator Bung Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Sabriati Aziz selaku Presidium Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam. Nur Eko selaku Koordinator BEM Pasuruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dan Batara Huta Galung. Selanjutnya pembacaan teks Pancasila oleh MS Kaban yang diikuti oleh seluruh hadirin dan dilanjutkan menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti Gebiar-Gebiar dan Padamu Negeri oleh paduan suara. Memasuki acara inti deklarasi kami, yakni deklarasi menyelamatkan Indonesia sebagai pertanda pendirian kami dengan didahului pembacaan jati diri kami oleh Dr. Ahmad Yani. Pembacaan maklumat menyelamatkan Indonesia yang dibacakan secara bergantian oleh beberapa tokoh di antaranya. Marfu'ah Mustafa, Raja Samu Samu, Profesor Hafid Abbas, Ihsanuddin Norsi, Lius Sungkarisma, Nurhayati Assegaf, Husnul Maria, Jumhur Hidayat, dan Budi Jatmiko. Selain itu ada JJ Jainuddin, Adi Masardi, Dian Fatwa, Marwan Batubara, Nanang Mubarak, Abdullahi Hamahua, Said Didu, Ilham Bintang, Refli Harun, Syahganda Nainggolan, Muhsin Alatas, dan Rocky Gerung. Sementara di akhir acara, 3 tokoh di antaranya yakni Gatot Nurmantio, Rohman Wahab, Din Samsudin akan menyampaikan pesan presidium kami dan dilanjutkan dengan penutup yang diiringi lagu-lagu kebangsaan. Terkait hal itu, Syahganda Nainggolan mengatakan, langkah konkret kami menantang pemerintah untuk mengadu konsep dan gagasan. Ratusan tokoh yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami akan segera mendeklarasikan maklumat pada Selasa 18 Agustus di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Sekretaris Komite Kerja Panitia Deklarasi Maklumat kami, Syahganda mengatakan, maklumat kami merupakan sebuah visi dan misi maupun cita-cita publik yang bersatu dengan kami. Dalam maklumat itu, menyerukan kepada pemerintah baik rejim Jokowi maupun DPR dan lain-lain. Jika itu berharap didengar oleh mereka tuntutan dari 8 tuntutan yang disampaikan oleh koalisi. Ujar Syahganda Nainggolan kepada kantor berita Politik Ermol. Terkait langkah konkret kami, kata Syahganda ialah menantang pemerintahan Jokowi untuk mengadu konsep maupun gagasan dalam menyelamatkan bangsa. Langkah-langkah konkret itu menantang pemerintah untuk mengadu konsep gagasan dalam penyelamatan, kemudian memberikan kepada pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga terkait untuk mereka mau mendengar suara rakyat yang melalui organisasi kami, baik sebagaimana di sektor kesehatan menangani COVID-19 ini. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah krisis ekonomi yang saat ini sudah menurut kami adalah sudah memasuki resesi. Semua hal juga dimungkinkan dilakukan kami, termasuk aksi unjuk rasa. Masyarakat Indonesia berharap kepada ratusan tokoh yang tergabung di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami untuk secara konkret melakukan sebuah gerakan menyelamatkan bangsa. Menanggapi itu, Sekretaris Komite Kerja Panitia Deklarasi Maklumat kami, Syahganda Nainggolan, yang juga inisiator kami merespon atas harapan publik. Menurut Syahganda, langkah konkret kami ialah menantang pemerintah untuk mengadu konsep dan gagasan penyelamatan bangsa Indonesia. Selain itu, aksi unjuk rasa dimungkinkan juga akan dilakukan oleh kami. Selama hal-hal yang dimungkinkan oleh demokrasi, semua mungkin dilakukan karena demokrasi mengatur kebebasan ekspresi baik dalam unjuk rasa, demonstrasi, dan lain-lain. Begitulah kata Syahganda Nainggolan kepada kantor berita Politik Ermol Senin kemarin. Namun demikian, Syahganda juga menegaskan, jika ada aksi unjuk rasa, aksi kami tersebut tetap sebuah gerakan moral, bukan gerakan politik praktis. Dan pada prinsipnya adalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Bedanya, gerakan politik itu
bagaimana merebut kekuasaan, tetapi kami tidak. Kami meluruskan arah bangsa. Karena bangsa ini bukan hanya soal rejim Jokowi, tapi bagaimana negara kita selamat dalam masa krisis ini. Tegas Sahganda Nainggolan, dilansir ermol.id. Dan nantikan deklarasi dari kami.